Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Matematika Minat dari kelas 12 MIPA 2. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi penaksiran parameter untuk keperluan ujian praktek Matematika Minat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad M. Gili dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 23. Yuk, kita langsung ke materinya aja. Oke, saya akan menjelaskan tentang penaksiran parameter. Estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pendungaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya melalui sensus sangat sulit dilakukan. Sensus sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value dan biasanya dilambangkan dengan theta. Parameter dapat berupa rata-rata populasi, varian populasi, atau proporsi populasi. Sedangkan statistik sampel disebut juga dengan nilai estimasi atau estimate value dan dilambangkan dengan theta hat atau estimator theta. Statistik dapat berupa rata-rata sampel, varian sampel, atau proporsi sampel. Dalam statistika, nilai statistik digunakan untuk menduga parameter, sehingga 1. Rata-rata sampel digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Varian sampel digunakan untuk menduga varian populasi, dan yang terakhir, proporsi sampel digunakan untuk menduga proporsi populasi. Karena sifatnya adalah estimasi atau penaksiran, maka nilai dari estimator tentu saja tidak akan sama persis dengan nilai parameter. Namun, kita mengharapkan nilai estimator mendekati nilai parameter. Sifat estimator yang baik adalah tidak bias atau unbiased, yang artinya nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter. Selain itu, estimator yang digunakan sebaiknya adalah estimator yang efisien. Maksudnya adalah estimator tersebut memiliki varian yang paling kecil. Estimator yang baik juga harus konsisten. Artinya, semakin banyak sampel, maka estimator akan semakin mendekati parameter. Oke, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yang lain. Saya Najmi Mania. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan penaksiran parameter dengan contoh soal. Dituliskan pada soal, akan diduga rataan pendapatan dari pekerja buruh di kota-kota besar di Jawa. Diambil sampel secara acak sebanyak 75 orang pekerja buruh. Didapatkan rataan pendapatannya adalah Rp130.000 dengan simpangan baku Rp20.000. Tentukan 95% selang kepercayaan rataan pendapatan pekerja buruh di kota-kota besar di Jawa. Nah, langsung saja kita bahas. Pertama, kita cari terlebih dahulu alfanya dengan cara 100% dikurang alfa sama dengan 95%. Alfa sama dengan 5%. Selanjutnya kita cari setengah dari alfa, yaitu sama dengan 2,5%. Maka Z 0,025 sama dengan negatif 1,96. Maka selang kepercayaan untuk rata-rata populasi adalah sama dengan rata-rata sampel plus minus Z setengah alfa dikali S per akar N sama dengan 130.000 plus minus 1,96 dikali 20.000 dibagi akar 100 sama dengan 130.000 plus minus 1,96 dikali 2000. Maka 95% selang kepercayaan rataan pendapatan pekerja buruh di kota-kota besar di Jawa adalah Rp126.080 kurang dari rata-rata populasi kurang dari Rp133.920. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Nama saya Husni Mubarok dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 3, absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari penaksiran parameter. Jadi, saya udah dari soalnya ini. Sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter menyebar dengan distribusi normal yang standar deviasi populasinya adalah 0,02 mm. Diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya adalah 24,98 mm. Buatlah pendugaan interval rata-rata diameter baut dengan tingkat kepercayaan 98%. Jadi, tadi sudah diketahui rata-rata sampelnya tadi 24,98 dan alfanya itu karena tingkat kepercayaannya 98%,
jadinya alfanya sama dengan 0,02. Dan Z di sini itu adalah setengah dari alfa, karena alfanya 0,02, jadi Z-nya 0,01. Dan Z 0,01 itu sama dengan 2,326. Dan tadi standar deviasinya ditentukan 0,02 dan jumlah sampelnya adalah 4. Dan tinggal sekarang kita masukin ke rumusnya. Ini rumusnya, X kurang Z setengah A dikali deviasi per akar N lebih kecil dari sama dengan U, lebih kecil dari sama dengan X plus Z setengah A dikali deviasi per akar N. Tinggal dimasukin 24,98 dikurang 2,326 dikali 0,02 per akar 4 lebih kecil dari sama dengan U, lebih kecil dari sama dengan 24,98 plus 2,326 dikali 0,02 per akar 4. Tinggal hasilnya jadinya 24,96 lebih kecil dari sama dengan U, lebih kecil dari 25. Nah, artinya dengan tingkat kepercayaan 98%, ditentukan interval bautnya antara diameter bautnya antara 24,96 sampai dengan 25 mm. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penaksiran rata-rata populasi. Nilai rata-rata atau X-bar dari sampel dapat digunakan untuk menaksir nilai rata-rata mu dari populasi. Dan penaksiran tersebut merupakan penaksiran tak bias dan efisien. Dalam penarikan sampel diharapkan distribusi peluang penarikan sampel bagi X-bar adalah normal. Maka nilai rata-rata penarikan sampel mu X sama dengan mu atau rata-rata populasi dan simpangan baku penarikan sampel sigma X sama dengan sigma per akar N, di mana sigma adalah simpangan baku penarikan sampel. Nilai rata-rata populasi mu tidak dapat ditaksir secara tepat, tetapi ditaksir pada sebuah interval mu A sampai dengan B dengan derajat kepercayaan 1 min alfa. Untuk sampel berukuran N lebih besar sama dengan 30, maka nilai simpangan baku sampel S dapat digunakan sebagai penaksir dari simpangan baku populasi atau sigma. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir merupakan daerah dibatasi oleh kurva normal Z dengan sumbu Z dan garis Z sama dengan min Z alfa per 2 dan garis Z sama dengan alfa per 2, di mana alfa per 2 merambahkan luas daerah di bawah kurva normal dan di sebelah kanan garis Z sama dengan Z alfa per 2. Dari gambar dapat kita nyatakan bahwa P min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Karena Z sama dengan X min mu per sigma sama dengan X bar min mu per S per akar N, maka P min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa dapat diubah menjadi P X bar min mu per S per akar N dari min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Kemudian selanjutnya adalah tabel nilai kritis distribusi T. Tabel nilai kritis distribusi T ini digunakan untuk menjawab soal yang berkaitan dengan penaksiran rata-rata populasi dengan populasi normal atau N lebih besar sama dengan 30, maka diperlukan tabel nilai kritis distribusi T ini. Nah, agar lebih paham, yuk kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk melakukan estimasi terhadap rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli kuota internet, seseorang melakukan sampling terhadap 16 orang pengguna internet dan dari sampel tersebut diperoleh nilai rata-rata Rp300.000. Jika simpangan baku populasi banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli kuota internet adalah Rp30.000 dan populasi ini berdistribusi normal, tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli kuota internet populasi tersebut. Dari soal diketahui rata-rata Rp300.000, simpangan baku Rp30.000, jumlah sampel 16, dan tingkat kepercayaan 95% atau 0,95. Langkah pertama adalah kita mencari alfa, yaitu 1 dikurang tingkat kepercayaan. 1 kurang 0,95 sama dengan 0,5. Kemudian kita hitung alfa per 2, yaitu 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025.
Dari tabel luas daerah di bawah kurva normal baku diperoleh bahwa P untuk Z lebih dari 1,96 kurang lebih 0,025, sehingga Z 0,025 sama dengan 1,96. Kemudian kita substitusikan ke rumus kedua. Dari sini diperoleh selang kepercayaan 95% adalah antara Rp285.300 sampai Rp314.700. Jadi, kita 95% yakin bahwa rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli kuota internet adalah antara Rp285.300 dan Rp314.700. Nama saya Usul Jana, absen 20. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya adalah, seorang peneliti di bidang pertumbuhan balita tertarik untuk mengetahui berapa rata-rata berat bayi yang baru lahir di suatu daerah. Untuk itu, ia melakukan sampling terhadap berat 9 orang bayi di daerah itu, dan ternyata rata-rata berat 9 orang bayi tersebut adalah 3,7 kg dengan simpangan baku 0,2 kg. Apabila rata-rata berat bayi di daerah tersebut berdistribusi normal, berapakah rata-rata berat bayi di daerah tersebut jika kita ingin 95% yakin terhadap jawaban yang diberikan? Pertama kita cari dulu apa saja yang diketahui, yaitu ada rata-rata 3,7 kg, simpangan baku 0,2 kg, jumlah sampel 9 dan tingkat kepercayaan 95% atau sama dengan 0,95. Dan yang ditanya adalah rata-rata berat bayi tersebut. Pertama kita akan mencari nilai alfa. Alfa itu sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Lalu kita cari nilai alfa per 2, yaitu 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Lalu selanjutnya kita cari nilai theta. Theta itu jumlah sampel dikurang 1, jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Dan berikut itu adalah tabel nilai kritis distribusi T, dan kita akan mencari nilai T dari 0,0258 itu sama dengan 2,306. Dan di soal ini kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu nilai rata-rata dikurang T dari alfa per 2 theta dikali S per akar N kurang dari rata-rata kurang dari nilai rata-rata ditambah T dari alfa per 2 theta dikali S per akar N. Lalu kita masukkan nilainya, jadi 3,7 kg dikurang 2,306 dikali 0,2 per akar 9 kurang dari rata-rata kurang dari 3,7 kg ditambah 2,306 dikali 0,2 per akar 9. Dan didapat hasil 3,55 kg kurang dari rata-rata kurang dari 3,85 kg. Jadi 95% yakin bahwa rata-rata berat bayi yang baru lahir di daerah itu akan berada di kisaran antara 3,55 kg dan 3,85 kg. Lalu selanjutnya ada penaksiran proporsi. Penaksiran proporsi dari suatu sampel ditunjukkan untuk menentukan interval nilai proporsi sampel yang dapat memuat parameter proporsi populasi. Apabila kita menggunakan distribusi probabilitas normal, maka confidence interval untuk rata-rata ditentukan dengan jika proporsi sampel P sama dengan X per N, maka tingkat penyimpangannya bisa kita pakai rumus akar P kali 1 min P per N. Untuk Q sama dengan 1 min P, maka rumusnya menjadi akar P kali Q per N. Lalu jika N kecil atau N besarnya itu lebih dari 0,05, maka dalam penyelesaian kasus gunakan faktor koreksi, di mana nilai faktor koreksi sama dengan akar dari N besar min N kecil per N besar kurang 1. Sehingga rumusnya menjadi P kali 1 min P per N dikali akar dari N min N, N besar min N kecil per N besar min 1. Lalu, jika proporsi sampel dinyatakan dengan P, maka nilai simpangan bakunya bisa kita pakai rumus akar P kali 1 min P per N. Untuk N yang lebih besar atau sama dengan 0,05, maka simpangan bakunya kita harus menggunakan faktor koreksi, di mana nilai faktor koreksinya sama dengan yang sebelumnya. Sehingga rumus simpangan bakunya menjadi akar P kali 1 min P per N dikali faktor koreksi tersebut, yaitu akar N besar min N kecil per N besar min 1.
Saya Nasya Zafira Zahra dari kelas 12 MIPA 2 absen ke-27 akan melanjutkan pembahasan dari materi penaksiran proporsi dengan contoh soal. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi di sini kita punya contoh soal. Dari sebuah sampel acak yang terdiri dari 500 orang, diketahui bahwa ada 270 orang yang akan memilih calon presiden J. Untuk interval kepercayaan 0,96, tentukan interval proporsi sesungguhnya yang akan memilih presiden J. Jadi sebelum kita membahas soal ini, saya ingin merefresh beberapa materi, yaitu materi tentang penaksiran proporsi. Jadi inti dari penaksiran proporsi adalah kita menggunakan proporsi dari sampel yang sudah ada untuk menaksir nilai proporsi dari populasi sesungguhnya. Jadi tentu saja nilai proporsi sampel yang kita gunakan dan sampelnya itu juga harus reliable. Jadi dia itu harus dapat merepresentasikan populasi tersebut dan berdistribusi normal. Nah, nilai proporsi dari suatu populasi akan sangat sedikit kemungkinannya sama dengan nilai proporsi sampelnya. Maka dari itu jawaban atas soal ini pun akan berbentuk interval. Interval berarti dia memiliki standar deviasi atau dapat disebut juga dengan error. Dan juga tingkat kepercayaan yang dapat kita temukan dengan melihat tabel Z. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini kita ketahui bahwa tingkat kepercayaan adalah 0,96. Jadi 1 kurang alfa sama dengan 0,96 lalu dibagi 2 sama dengan 0,48. Ini dibagi 2 karena kita akan melihat kurva distribusi normal di sebelah kanan garis Z sama dengan 0 dan di sebelah kiri garis Z sama dengan Z alfa per 2. Bisa kita lihat ini adalah kurva distribusi normalnya dan di sebelahnya adalah tabel Z. Nah, jadi untuk mencari intervalnya kita membutuhkan nilai kepercayaan. Dari tabel Z kita melihat bahwa nilai kepercayaan untuk 0,48 itu tidak ada yang persis. Jadi kita ambil nilai 0,4798 dan 0,4803, yaitu nilai kepercayaannya berupa 2,05 plus 2,06. Lalu kita jumlahkan dan kita bagi 2 menjadi 2,055. Nah, nilai proporsi sampel atau penaksir proporsi populasi itu sendiri adalah 270 per 500, yaitu 0,54 dan sampel berukuran N sama dengan 500. Lalu kita masukkan ke rumus intervalnya, yaitu P lebih besar P atau nilai proporsi populasi itu lebih besar daripada nilai proporsi sampel dikurang nilai tingkat kepercayaan dikali error. Error itu yaitu akar P dikali 1 kurang P per N. Dan juga lebih kecil daripada nilai proporsi sampel ditambah tingkat kepercayaan dikali error. Jadi ini kenapa dikurang dan ditambah itu karena kalau standar deviasi itu bisa jadi lebih dari atau kurang dari. Jadi kita masukkan angkanya seperti itu dan lakukan perhitungan sehingga kita peroleh bahwa nilai proporsi populasi itu lebih besar dari 0,53795 dan lebih kecil dari 0,54205. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemilih presiden J pada tingkat populasi itu sekitar 53,7% sampai 54,2%. Sekian pembahasan soal dari saya. Lanjut ke nomor yang berikutnya. Saya Muhammad Andana Antum Ramadan dari kelas 12 MIPA 2 absen 21 akan melanjutkan dengan contoh soal kedua dari penaksiran proporsi. Suatu provinsi ingin menduga penduduk yang menjadi pegawai negeri. Untuk itu diambil sampel sebanyak 700 penduduk secara acak. Ternyata 96 orang diantaranya adalah pegawai negeri. Berapakah 80% selang kepercayaan provinsi penduduk tersebut yang menjadi pegawai negeri? Yang pertama kita mengetahui N-nya adalah yaitu sampel penduduknya secara acak adalah 700.
dan P-nya adalah 96/700 sama dengan 0,13. Yang pertama, 1 min alfa 100% selang kepercayaan untuk provinsi, rumusnya itu P kurang lebih Z setengah alfa akar P kali 1 min P per N. Nah, untuk mencari Z setengah alfanya, pertama kita dengan 80% selang kepercayaan, yaitu 100% min alfa sama 80%. Alfanya jadi 20%, setengah alfanya jadi 10%, Z setengah alfanya jadi min 1,27. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, jadi 0,13 kurang lebih 1,27 akar 0,13 kali 1 min 0,13 per 700, jadinya 0,13 kurang lebih 0,016. Lalu 80% selang kepercayaan untuk provinsi tersebut menjadi 0,114 lebih kecil dari P dan P lebih kecil dari 0,146. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.